Hai hai hai, Assalamualaikum. Nah, hari ini tanpa mengingat kata bosan, aku akan membagikan resep sederhanaku untuk para pencari uang. Uang? Iya, uang. Yuk, cekidot. Untuk ide usaha kita kali ini, primadonanya adalah jagung manis. Nah, di sini aku menggunakan 1 kilogram jagung manis. 6 sendok makan tepung maizena, 4 sendok makan tepung kanji, 1 bungkus keju cheddar. Aku di sini pakai wing cheese. 2 bungkus susu denkau. 250 gram gula pasir. 1 liter air bersih. Lanjut, kita ke pengemasan. Aku di sini menggunakan mika ukuran 100 ml dengan isi per packnya sebanyak 50 pieces. Kemudian sendok puding dan stiker terima kasih. Yuk kita ulangi lagi. Jagung manis, tepung maizena, tepung kanji, gula pasir, susu denkau, keju cheddar, 1 liter air. Lanjut, untuk pengemasannya kita menggunakan cup mika, sendok puding secukupnya, dan stiker terima kasih. Bahan-bahan sudah siap, lanjut kita eksekusi. Langkah awal, kita kukus terlebih dahulu ya jagung manisnya. Langkah awal, kita panaskan terlebih dahulu ya kukusannya. Nah, kemudian jika sudah panas, lalu masukkan jagung satu persatu. Sambil menunggu jagung matang, kita beralih ke langkah selanjutnya. Siapkan wajan. Nah, di sini sesuai dengan pengalamanku, ketika mengolah olahan ini lebih nyaman menggunakan wajan tebal. Karena panas api dari kompor bisa merata sempurna dan bisa meminimalisir gosong saat proses memasak, walaupun proses pengadukan tidak terlalu cepat. Masukkan semua bahan seperti tepung maizena dan tepung kanji, kemudian gula pasir, susu denkau, selanjutnya keju cheddar. Waktunya tips dan trik. Nah, di sini aku menggunakan sarung tangan. Seringkali ketika menggunakan sarung tangan suka cepat keluar. Nah, diakali dengan menggunakan karet di pergelangan tangan. Jadi tidak ada damar-damar lagi untuk sarung tangan keluar dari tangan kita. Aku hanya menggunakan setengah bagiannya saja. Agar lebih mudah larut dengan yang lain, yuk kita parut terlebih dahulu. Setengah bagiannya lagi kita parut kembali, namun di tempat yang terpisah ya, untuk taburan di atasnya nanti. Dalam tahap ini, keju jangan ditekan terlalu keras ya, agar hasilnya bisa lebih mengembang. Otomatis juga akan terlihat lebih banyak. Lanjut, masukkan air sedikit demi sedikit ke dalam wajan.
Lalu aduk menggunakan whisk agar tidak ada yang menggumpal ketika proses pemanasan. Sudah dirasa larut semua, baru kita angkat jagung yang sudah kita kukus sebelumnya. Matikan kompor, lalu angkat satu per satu. Nah, sebelum dipipil, didinginkan dulu ya atau diangin-anginkan hingga hangat-hangat kuku agar tangan kita tidak terluka oleh suhu jagung itu sendiri. Jagung sudah dingin, yuk kita lanjut pipil jagungnya. Agar lebih mudah dalam prosesnya nanti, langkah awal kita kopek jagung menggunakan pisau sebanyak satu baris dari bawah ke atas. Barulah kita kopek ke pinggir. Cara ini adalah jurus yang paling jitu selain menggunakan alat khusus ya. Lakukan tahap ini hingga selesai. Ini dia jagung yang sudah kita pipil tadi. Wah, ternyata banyak sekali ya yang menempel satu sama lain. Contohnya seperti ini. Eits, jangan khawatir ya. Kita hanya tinggal meremas-remasnya saja secara perlahan hingga semua jagung terpisah satu sama lain. Ini dia, sudah terpisah semua kan? Mudah bukan? Persiapan jagung sudah selesai, lanjut kita bahan creaminya. Nyalakan kompor, kemudian aduk secara perlahan hingga mendapatkan tekstur yang diinginkan. Harus selalu diingat ya, proses ini jangan sesekali ditinggal karena akan mengakibatkan dasar adonan gosong. Nah, di sini sudah terlihat adonan mengental. Waktunya kita masukkan jagung. Masukkan jagung secara perlahan sambil adonan diaduk terus. Masukkan jagung secara perlahan sambil diaduk agar dasar creamy tidak menggumpal dan gosong. Jika kekentalan terlihat seperti ini, tandanya sudah matang. Matikan kompor lalu kita angkat. Sebelum dimasukkan ke dalam mika harus diingat ya, angin-anginkan terlebih dahulu sambil diaduk hingga hangat-hangat kuku agar mika tidak meleyot ketika digunakan karena mika itu sendiri tidak tahan panas seperti halnya menggunakan tin wall, namun kelebihannya lebih murah dalam segi harga. Ini dia creamy yang sudah hangat-hangat kuku di mana teksturnya jauh lebih kental ketika panas tadi. Creamy sudah siap, lanjut proses pengemasan. Siapkan mika, kemudian masukkan kurang lebih 3/4 mika agar ada ruang untuk toppingnya nanti. Lakukan secara perlahan agar tidak berlebihan kemana-mana. Jika sudah dituang, lalu tambahkan sejumput keju di atasnya agar lebih menarik. Selain membuat tampilannya lebih menarik, penampilan keju ini juga akan menambahkan cita rasa yang sangat luar biasa. Lakukan tahap ini hingga selesai. Ide usaha kita kali ini menurutku wajib banget untuk kalian recook. Karena modal kecil, bahan-bahan mudah didapat, dan rasa yang luar biasa perpaduan manis dan gurih akan memanjakan lidah yang memakannya. Setelah semua jagung creamy sudah masuk ke dalam mika, ternyata masih banyak keju yang tersisa. Jadi bisa digunakan kembali untuk olahan yang lain. Lanjut, agar lebih menarik kita tempelkan stiker di atasnya. Dalam satu resep ini bisa menghasilkan 25-30 cup. Agar tutupnya tidak mudah lepas, biar lebih aman kita selotip atas dan bawahnya. Ini tampilan jika pemberian sendok
terakhir. Namun, apabila mau ditempelkan, kalian bisa menyimpannya terlebih dahulu di pinggir mika. Jadi, sendok tetap stay di situ, tidak takut jatuh atau hilang. Setelah sendok disimpan di pinggir, ditutup, kemudian pakai selotip lagi agar tidak melebar kemana-mana. Lakukan juga tahap ini hingga selesai. Ini dia, ide usaha kita kali ini sudah selesai. Perpaduan manis gurih, tampilan yang menarik, dan untungnya juga selangit. Bisa menambah perekonomian rumahan agar tak irit-irit. Semoga video ini bermanfaat ya. Doa terbaikku untuk semua pejuang rezeki. Semoga dagangannya selalu laris manis dan selalu diberikan kesehatan. Amin. Dan tak lupa untuk selalu mendukung aku dan memberi semangat untuk aku ya, dengan cara mengklik subscribe, like, dan share ke seluruh sahabat kalian. Tak lupa klik loncengnya juga ya. Terima kasih. Assalamualaikum.